Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kedudukan mazhab dalam Islam? Apakah kita wajib bermazhab? Apakah jihad diwajibkan dalam Islam? Bagaimana caranya dan keadaannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, mazhab itu jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Antum kalau tidak bermazhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Yang disampaikannya semua disampaikan, tidak disembunyikan. Di antara yang disampaikan ada pilihan-pilihan beragam. Ketika antum mengambil dari pilihan itu, artinya antum mengambil madhab, pendapat yang sesuai, yang tenang antum amalkan. Makanya Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab sahihnya. Antum cari Sahih Muslim jilid yang pertama, ada 9 jilid yang syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450.000 pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, Babul Isnadi Minaddin. Babul Isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi SAW. Belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, Minaddin, itu yang bagian penting dalam agama. Sebab kalau antum belajarnya tidak dari orang-orang yang paham kemudian agama, tersambung kepada Nabi, maka mohon maaf, itu nanti ada resiko dalam pengamalan ibadahnya. Bisa-bisa ibadahnya ikut keliru. Silakan. Dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, dia thiqah sampai tersambung ke Nabi SAW. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana taunya? Mengamalkan hadis Nabi, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para Nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi SAW. Dan pendapat itulah yang disebut dengan madhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab, kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab, karena madhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silahkan ambil jalur. Mazhab itu kalau dalam pemahaman saya lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi SAW. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik. Selanjutnya ada telepon mau diangkat. Baik, bismillah. Antum kenal Imam Al-Bukhari? Alhamdulillah. Semalam ada yang Umar, sekarang kenal Imam Al-Bukhari. Baik. Imam Al-Bukhari, imam besar, menulis kitab sahih, bermadzhab. Mazhabnya Syafi'i. Ya, bukan berarti tidak kenal yang lain, tapi mengambil ilmu dari jalur. Imam Muslim, Syafi'i. At-Tirmidzi, Syafi'i. An-Nasai mengambil Syafi'i. Ada yang sebagian Hambali, Imam Ahmad kemudian meneruskan Hambali. Ibnu Taimiyah bermadzhab. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bermadzhab Hambali. Kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Hambali. Ya, Syekh Ad-Dahlawi Abu Hanifah Hanafi. Syekh Ar-Rabiti saya berguru langsung pada beliau. Matanya tidak melihat, buta, tapi Masya Allah kitab hafal di dalam kepalanya. Bukan hafal di luar kepala, hafal dalam kepala. Dengan titik-titiknya. Kami pernah membaca kitab. Begitu teman kami membaca, dia koma. Kata Syekh kami, dia titik, maaf, laisatin nuqta al-fasilah. Itu bukan titik, itu koma. Kata kawan kami, Syekh, maktub ina al-fasilah. Di sini di maktub ina nuqta, tertulis di sini titik. Kata Syekh kami, bukan.
Itu cetakan yang berapa? Sekian. Yang benar rujuk pada cetakan sekian. Halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian. Itu 11 sekian. Hurufnya paling sekian. Beliau itu saking dalamnya belajar sampai buta matanya. Antum masih bisa melihat berapa yang dipelajari. Coba kita kembalikan lagi. Jadi bermadzhab itu bukan berarti ngambil kelompok terpisah-pisah, tapi untuk mengembalikan pemahaman kita sesuai dengan petunjuk. Silakan, gak ada masalah. Di Saudi bermadzhab. Ya, Syekh Saudi itu madzhabnya Hambali. Di Mesir rata-rata Syafi'i. Syria Syafi'i. Libya, Tunisia, Maroko Maliki. Pakistan, India Hanafi. Ya, jadi kalau bermadzhab itu artinya jangan dibuat susah. Artinya kita ingin kembali pada tuntunan yang benar.